Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Tony Eshud MPD. Saya bertugas di SMA Negeri 12 Kabupaten Berau. Pada saat ini saya sedang melakukan program pendidikan profesi guru, di mana salah satu tugasnya adalah melaksanakan PPL. Dan untuk lebih jelasnya, saksikan video saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Untuk itu, mumpung kita masih sehat, mari kita jaga betul-betul kesehatan kita, jaga hal-hal yang merusak kesehatan kita ya. Sebelum memulai kegiatan belajar, mari kita berdoa. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Siap hadir. Alhamdulillah. Ada yang masih ingat minggu lalu apa itu reklamasi? Siap masih. Ya. Baik, ini ya yang kita akan bahas hari ini. Ini yang harapannya bagaimana nanti kalian bisa menguraikan kegiatan pengisian kembali lubang bekas tambang. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu menganalisis dan menguraikan kegiatan pengisian lubang bekas tambang. Nah, nanti ada tahapan-tahapan, cara-cara yang harus dilakukan ya. Termasuk bagaimana kalian menganalisis menguraikan kegiatan pengaturan lahan, bagaimana merancang lahan sebelum terjun ke lapangan, dan bagaimana mengolah tanah pucuk ya. Nah, materinya nanti penataan lahan reklamasi, kondisi lahan setelah dilakukan pertambangan, terus pengertian atau jenis bahan urukan, metodenya from based learning, diskusi. Nanti kalian seperti semula ya diskusi. Nah, ini bahan-bahan kita orang di kehutanan ini tidak bisa lepas dari peraturan menteri ya, selalu mengacunya kepada hukum. Seharusnya setiap kita melakukan aktivitas harus ada dasar dan landasan hukum dalam melakukan kegiatan tersebut. Hari ini sebelum mulai, Bapak ingin melakukan seperti kemarin ya, post test. Ada yang sedih ya, aduh kasihan. Yang sedih, mudah-mudahan kesedihannya segera berlalu ya. Ya, kita lanjut kegiatan inti ya. Diperhatikan betul-betul. Nanti terakhir akan Bapak kasih post test ya seperti kemarin. Mungkin silakan salah satu dari kalian bisa menceritakan secara singkat prosesnya bagaimana ini? Proses penambangan. Izin Pak, Ya, izin silakan. menjelaskan. Romi, silakan Romi. Menurut saya Pak, setelah secara singkat saja ya Pak, setelah mendapatkan izin dari pemerintah, mungkin penambang langsung melakukan
tahap pertama atau step pertama dari penambangan, yaitu pembersihan lahan. Ya, betul. Jadi semua vegetasinya mungkin diinventaris dulu. Diinventaris dulu flora dan faunanya yang endemik di lahan atau daerah tersebut. Lalu dilakukan pembersihan lahan, mulai diangkat topsoil sampai subsoilnya. Lalu setelah dilakukan pengalian, mungkin setelah beres atau setelah selesai melakukan penambangan, dilakukan reklamasi atau penutupan lahan kembali, dimulai dari bebatuan terlebih dahulu, lalu subsoil atau topsoil, lalu melakukan revegetasi lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, mantap ya, bagus ya. Sebelum kita ke lapangan, sebagaimana Bapak tadi sudah kasih gambaran sedikit, kita harus merancang dulu ya, supaya tidak salah dalam merencanakan. Apa yang kalian lihat dari slide ini? Peta rencana reklamasi, Pak. Nah ya, jadi betul ya, sustainable ya. Tetapi anak-anak sekalian, yang tidak kalah pentingnya dalam hal melakukan persiapan pengurukan lahan nanti sekaligus revegetasi adalah bagaimana juga kita menyiapkan tempat persamaian yang kalau bisa cukup canggih, yang modern. Yang paling penting diantaranya adalah penataan lahan secara fisik. Fisik itu ya pembuatan bangunan tadi, termasuk tempat persemaian, reklamasi, terus juga penataan lahan untuk saluran drainase ya. Nanti ada juga bagaimana komposisi pemberian kapur, terus mikroorganisme, sama kompos terhadap tanaman tanah yang ingin ditanami tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukan proses penimbunan kembali ya. Yang pertama namanya backfilling ya, penimbunan kembali. Setelah itu contouring. Contouring itu menata lahan. Tanah pucuk itu begitu habis orang menggali tambang itu tidak dibuang begitu saja, tetapi disimpan di tempat tertentu, nanti diambil kembali ya, diambil kembali tanah pucuk tersebut untuk ditimbunkan lagi di tanah di tempat galian tambang tersebut. Ini ya, dibuatkan saluran-saluran. Kalau menggenang air itu di bagian atas atau di sisi tertentu, kalau kemiringannya kurang miring, itu bisa menyebabkan lagi longsor ya. Longsor. Nanti penataan sebelumnya bisa sia-sia ya. Nah, selanjutnya bagaimana begitu lahan setelah dibuka, pengembalian tanah pucuk tersebut. Penghamparan digunakan dengan alat pendorong. Kalau bisa bobot alat pendorong itu yang agak ringan ya, 5 meter, tebalnya sekitar 1 meter ya. Nah, kriteria keberhasilan untuk sebuah proses penataan lahan 75% ya dari luas lahan yang sudah dibuka itu. Kalau sampai 75%, perusahaan tersebut dianggap berhasil ya. Tetapi kalau di bawah 75%, 50% sampai 75% itu masih dianggap sedang. Nah, kalau di bawah 50% dianggap dia tidak melakukan reklamasi. Itu bisa dikenakan sanksi ya. Bahkan nanti sanksinya cukup berat ya, ada denda miliaran. Nah, ini beberapa contoh yang bisa dilakukan pada saat untuk melakukan pengendalian erosi. Yang pertama ini bisa dalam bentuk guludan ya, guludan bersalur. Nah, jadi ada saluran air. Kalau ini guludannya tidak bersalur yang A ini, tapi yang B ini ada bersaluran. Kalau yang C ini ya bisa disebut terasering ya. Yang D ini
Dan penting juga kolam pengendapannya, karena air itu turun, kalau tidak ada kolam pengendapan itu berbahaya juga. Ya, kolam pengendapan ini tempat penampungan air. Jadi kalau kita analogikan anak-anak, saat ini ya, saat ini yang menjadi primadona itu salah satunya adalah tambang. Kalau dianalogikan ini ibarat jamur di musim hujan itu begitu masif ya proses penambangan yang ada di Indonesia, termasuk di Kaltim ya, itu cukup masif. Nah, ini contoh hasil dari proses perlakuan terhadap sengon yang kalau dilihat gambar ini ya, sengon kalau dia lihat gambar ini ada perlakuan. Yang pertama, ini tidak dikasih kompos, tidak dikasih kapur, tidak dikasih mikroba, organisme. Jadi pertumbuhannya cukup kerdil ya, tidak pesat, sangat cukup memperhatinkan. Tetapi bagi yang diberi perlakuan seperti yang agak ke tengah ini ya, diberi kompos, mikroorganisme, pertumbuhannya cukup bagus. Ini buat diskusi ya. Nanti Bapak minta kalian diskusi, nanti perhatikan video berikut sebagai bahan diskusi. Dari penyampaian Bapak tadi, ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke diskusi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana kalau sebuah tempat pertambangan atau lahan pertambangan tidak direklamasi, Pak? Kenapa? Kalau Bagaimana kalau lahan pertambangan tidak direklamasi? Nah, ini sebelum ke hukumnya. Jadi ada pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan penempatan dana jaminan. Jadi perusahaan itu wajib menempatkan dana jaminan kalau dia mau membuka lahan untuk reklamasi ya. Itu harus wajib sebelum dia mau melakukan operasi penambangan. Nah, ini sanksinya ya, sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ya. Setiap orang atau izin usaha pertambangan dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang, penempatan dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pasca tambang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda berapa ini? 100 miliar ya, 100 miliar rupiah. Itu bagi perusahaan yang melanggar. Jadi bukan main-main ya. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud, pemegang izin usaha pertambangan dapat dijatuhi pidana tambang berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban reklamasi dan atau pasca tambang yang menjadi kewajibannya. Kita perhatikan ya video berikut. Habis itu kalian diskusi. Siap. Penyiapan lahan dimulai dengan pembuatan desain penataan lahan agar bisa menyerupai kontur asli dan topografi semula. Sesuai dengan desain yang dibuat sebelumnya, penataan lahan dimulai dengan menimbun seluruh bongkahan batu sedalam 1 meter untuk memastikan pertumbuhan akar tanaman yang baik dan hasil akhir yang rapi. Dilakukan juga pengaturan kemiringan lahan atau contouring agar diperoleh bentang lahan yang stabil dan kondusif. Setelah itu, tanah pucuk atau topsoil disebarkan ke seluruh lahan. Tanah pucuk mengandung nutrien, humus, dan mikroorganisme yang sangat penting bagi proses revegetasi. Pengendalian erosi dilakukan dengan membangun sarana pengendali seperti lereng balik, saluran air, kolam pengendapan, dan tanggul pengelak. Tahap akhir penyiapan lahan adalah
Pada lereng-lereng dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, penanaman tanaman penutup tanah dilakukan dengan metode hidrosiding. Untuk lereng dengan kemiringan lebih dari 56 derajat, dilakukan pemasangan juknet dan mulsa terlebih dahulu sebelum dilakukan hidrosiding untuk memastikan keberhasilan tanaman hingga tercipta ekosistem hutan buatan yang berkelanjutan. Selain menyuplai bibit untuk revegetasi lahan pasca tambang, juga menyediakan bibit dalam mendukung program penghijauan yang dilakukan pemerintah daerah maupun masyarakat. Sebelum lanjut, mungkin dari video tersebut ada yang mau ditanyakan. Kita lanjut ke diskusi. Nanti Bapak akan share LKPD. Nah, ini ada ini nanti kalian kerjakan. Nanti Bapak akan bagi kalian di Zoom ini ya ke kelompok masing-masing ya, ke kelompok masing-masing. Selanjutnya silakan berkelompok duduk bersama-sama kelompoknya masing-masing, sekaligus Bapak akan membagi kalian dalam beberapa ruang Zoom ya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 aman ya. Siap, aman. Aman. Bapak beralih ke kelompok berikutnya ya. Kalau kelompok 2 aman, Bapak beralih ke kelompok 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 aman aja, ada kendala? Gampang aja kan soalnya? Ya. Aman, Pak. Alhamdulillah aman ya. Kalau gitu Bapak beralih ke kelompok 1. Ya, kelompok 1. Gimana kelompok 1 aman? Aman, Pak. Alhamdulillah aman ya. Udah susah kan? Sudah siap kah? Insya Allah siap, Pak. Kalau sudah semua digabung kembali jadi 1. Ya, kita kembali ke grup semula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk pertama-tama memperkenalkan dulu kelompok kami. Kelompok 2 yang beranggota Rahayu, Hamidah, Marsya Sajida, Romi Kesatria, dan Nandi Faujan. Di sini akan mempresentasikan apa yang kami diskusikan barusan, apa yang kamu ketahui tentang kegiatan pengisian kembali ruang bekas tambang. Menurut kami, menurut pemahaman kita secara garis besar adalah upaya memperbaiki, memulihkan lahan pertambangan dengan rencana yang matang, sistematis, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Terima kasih kelompok 1. Ya Pak, terima kasih. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami pelajari. Lubang bekas tambang diisi dengan tanah bekas galian atau overburden dan tailing atau tanah limbah sisa proses pengambilan biji tambang. Dipadatkan dan kemudian ditutup dengan lapisan tanah pucuk yang sebelumnya telah disisihkan untuk kemudian ditanam. Nah, sekian dari diskusi kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita beri aplaus kelompok 1 ya, sudah semangat, sudah menyampaikan hasil presentasinya. Kelompok 1 beri aplaus dulu buat kelompok 1 ya.
Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri, nama saya Sandra Briansa. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang kegiatan pengisian kembali lahan bekas tambang? Salah satu upaya untuk memperbaiki lahan bekas galian tambang dengan melakukan reklamasi yang dilakukan dengan kapal menutup kembali bekas galian tambang yang terbuka dengan tanah atau diundang dari lubang tersebut. Karena jika tidak ditutup akan sangat berbahaya kendalanya dan juga karena tidak dipasangi papan penanda. Selain itu hasil investigasi Ampas juga menunjukkan air dalam lubang itu mengandung logam berat seperti mangan dan besi di atas ambang batas aman. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah ada yang ditanyakan? Beri aplaus dulu kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya tadi. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3 dulu. Terima kasih seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan perencanaan strategi yang matang itu sangat diperlukan untuk menghasilkan proses reklamasi atau revegetasi yang betul-betul sebagaimana tujuan dan cita-cita yang kita harapkan. Melakukan tahapan-tahapan reklamasi itu dengan baik dan benar ya. Sekarang Bapak minta dari kalian mungkin bisa memberi kesimpulan dari presentasi yang tadi dipaparkan. Salah 1 atau salah 2 atau salah 3 atau salah 4. Siapa? Ya, silakan Romi. Ingin untuk beri kesimpulan. Kesimpulan menurut kelompok kami, kelompok 2, reklamasi pertambangan mungkin perlu ditingkatkan kembali, dipertegas kembali oleh pemerintah agar ekosistem alam yang ada di hutan-hutan Indonesia kembali menjadi asri. Izin menambahkan, Pak. Ya, siap Pak. Siap, Farsya. Jadi, setelah diskusi tadi, kami dapat mengetahui bagaimana reklamasi yang bekas pertambangan dengan baik dan benar. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Farsya, Romi sudah memberikan kesimpulan. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Albar Nazul. Kegiatan pengisian kembali lahan bekas tambang itu sangat penting karena jika tidak ditutup kembali akan sangat berbahaya karena tak dipasangi papan penanda. Selain itu, hasil investigasi Kompas menunjukkan air dalam lubang mengandung logam berat seperti mangan dan besi. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Albar, bagus ya. Jadi jawabannya tepat semua ya. Nah, tepat semua, saling melengkapi. Termasuk pemerintah untuk menindak pelaku-pelaku tambang yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, seperti tugas utamanya selain mengambil bahan galian tambang, juga mengembalikan lahan
yang bekas tambang tersebut dikembalikan seperti semula. Baik, sebelum post-test, Bapak minta salah satu atau dari kalian untuk refleksi ya. Masukan, refleksi dari pembelajaran kita ini apa yang kita dapat ya. Baik, sebelum mengakhiri, Bapak ada share, silakan ini ada post test ya. Nah, Bapak sudah share post testnya di grup, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk mengerjakan post test. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Silakan mungkin ditutup. Mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita untuk berdoa. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikian ya. Sambil dikerjakan ya post testnya tadi. Nanti Bapak share hasilnya.